Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Minang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Dan tentunya masih dalam naungan TV yang sama, Dene TV, TV kebanggaan kita bersama. Kita sudah kedatangan bintang tamu 2 orang. Sebelum kita bincang-bincang dengan beliau-beliau, sebelum kita perkenalkan, kita lihat dulu video berikut ini. Untuk Nagari Situju Batuan atas prestasinya mendapat juara 3 terbaik se-Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro. Predikat ini jangan berpuas diri sampai di sini, apalagi Nagari Situju Batuan sudah dikenal sebagai Nagari Pejuang, dan ini sudah diwujudkan dengan prestasi-prestasi yang diraih. Berarti betul bahwa kita semua di sini Nagari Situju Batuan adalah generasi pejuang. Ya Pak ya, walaupun dapat juara 3, terus berjuang. Suatu saat insya Allah bisa jadi terbaik dan dapat juara 1. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Tapi izin dulu Pak ya, Pak, saya buka masker Pak ya. 2 orang yang bikin saya grogi pada hari ini. Waduh, 1 orang Bapak Kapolres Kota Payakumbuh AKBP Alex Prawira. Betul sekali Pak ya? Betul, betul. Waduh, orang nomor 1 di Kota Payakumbuh ini ya. Saya panggil Bapak, Abang atau Uda atau Om, ini apa ini? Boleh, bebas saja. Bebas saja lah ya, Abang panggil, aja lah ya. Panggil bebas juga boleh. Hah? Panggil bebas? Aduh. Isinya tidak ternyata ya. Saya panggil Pak Alex aja lah boleh, ya. Pak Alex. kan? Ya, nah satu lagi ini, Bapak Wali Nagari Situju Batu. Betul ya Pak? Betul. Don Veski Tan Marajo ya, Datuk Tan Marajo. Datuk Tan Marajo ya. Saya panggil Datuk ini atau Bapak ini? Ya Datuk juga, Bapak. Datuk lah ya. Ini namanya, nama Don Veski ini kayak nama zaman reformasi ya. Padahal lahir sepertinya di zaman Orde Lama ya. Keren sekali namanya ya. Kita ke Wali. Kita ke Pak Alex dulu lah. Orang nomor 1 di Kota Payakumbuh di kepolisian ya Pak ya. Ini boleh ya sedikit saya, masyarakat juga pengen tahu ini profil Bapak ini ya, kenapa ini, sejak kapan Bapak menjadi seorang Kapolres di Kota Payakumbuh? Ya. Terima kasih. Saya Kapolres Payakumbuh menjabat semenjak tanggal 1 September 2020. 2020 Pak ya? Iya, 2020. Pasti masih di zaman Covid ya? Iya. Oke. Zaman Covid. Sudah zaman Covid. Nah, alhamdulillah ini sudah hampir berjalan 1 tahun. Nanti 1 September 2021 kan tinggal beberapa hari lagi nih. Berulang tahun. Alhamdulillah bisa diundang kembali di sini di Dene TV untuk yang kedua kalinya. Namun ini dalam program yang berbeda ya. Program yang berbeda. Host yang berbeda juga. Host ya? yang berbeda juga. Jadi udah 1 tahun ya Pak ya di Kota Payakumbuh. Asli dari mana ini Pak? Kalau asli saya ibu dari Tanah Datar, Batu Sangkar. Oh, orang Minang ya? Orang Minang asli. Kalau bapak dari Taram, 50 Kota. Waduh, orang Awak. Orang Awak asli ya? Orang Awak. Oke, ini kebanggaan orang Awak ini. Iya. Ini akhirnya saya tidak kaku-kaku banget nih ya. Ternyata orang Awak ya. Oke, makasih Pak sudah hadir di sini ya. Kita bincang-bincang. Nantinya banyak yang akan kita bahas, apalagi di zaman Covid ini ya. Nah, ini Pak Wali ini ya. Kenapa ini banyak berurusan dengan Kapolres Kota Payakumbuh ini? Ada banyak penyakit masyarakat di sana Pak? Tidak ya, sebenarnya tidak ya. Ada penghargaan yang saya tahu, patung prestisi Pak ya. Presisi. Ya. Dari Kapolri langsung diberikan, kemudian diserahkan oleh Bapak Alex Prawira ya. Iya. Setuju. Ini dalam rangka apa nih Pak? Kenapa ini diberikan? Itu tentu kita berterima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Payakumbuh. Kebetulan beliau hadir bersama kita hari ini. Alhamdulillah. Bagi kita Pak Kapolres Kota Payakumbuh sangat luar biasa. Baik itu panutan beliau, kejujuran beliau. Beliau memberi petunjuk kepada kita, dan beliau adalah Kapolres yang satu-satunya kita bertemu dengan beliau yang rendah hati ya. Oke. Rendah hati dan tidak sombong ya. Tidak sombong, dan beliau itu tegas ya.
Oke, dan pasti ya. mengayomi dan mengayomi. Pasti. Yang luar biasa, Bapak Kapolres kita ini clean, bersih. Bersih. Sangat bersih, baik itu terhadap personel beliau, terhadap masyarakat, terhadap wali-wali negari. Ini kayaknya titisan Pak Sugeng. Iya. Jadi kita ini adalah Bapak Sugengnya wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh ya. Dan Indonesia kita di Indonesia. Ya? Oke. Iya, jadi itulah. Jadi itu memang apa adanya kita sampaikan ya. Oke. Apa adanya. Jadi kita sangat sama beliau sangat berterima kasih dan itu piala presisi adalah penghargaan dari Kapolri yang diserahkan oleh Bapak Kapolres kita beberapa hari lalu. Itu salah satunya adalah konsistennya pemerintahan Nagari Sio-Batua bersama elemen masyarakat, komponen melaksanakan protokol kesehatan. Prokes ya? Prokes, termasuk kegiatan PPKM. Nah, ke Bapak Alex, kenapa ini harus kesetuju? Apa sih yang ditawarkan setuju sehingga piala itu, patung itu Bapak berikan kesetuju, nggak ada lagi nagari lain atau kelurahan lain ini, atau mungkin Bapak ini mentang-mentang dipuji-puji dari tadi ya, atau mungkin dari dulu-dulu ya akhirnya diberikan. Oke, bisa Bapak jelaskan mungkin ya. Terima kasih. Jadi Nagari Situjobatua ini kita kan semenjak diterapkannya instruksi Mendagri nomor 3 itu di awalnya di awal tahun 2021 itu di sekitar di bulan Februari. Itu kan ada perintah untuk membentuk posko PPKM. Posko PPKM. Kalau dulu itu posko Satgas Covid, kemudian berkembang berubah nama menjadi posko PPKM. Nah, kemudian dalam rangka 1 Juli kemarin Hari Bayangkara itu dari Mabes Polri juga menyelenggarakan perlombaan untuk nanti Bapak Kapolri memberikan penghargaan patung presisi itu kepada posko PPKM terbaik itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk Provinsi Sumatera Barat itu dari masing-masing Polres kan pasti mengirimkan unggulannya. Pasti. Nah, kami dari Payakumbuh ini mengirimkan Nagari Situjobatua. Kenapa? Dengan pertimbangan bahwa memang untuk pelaksanaan penanganan COVID di Nagari Situjobatua ini sudah berjalan sejak pandemi COVID ada dari tahun 2020 dan itu konsisten sampai dengan saat ini sampai dengan saat ini. Nah, kemudian itu didukung juga oleh seluruh elemen masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, pemuda, itu semuanya mendukung. Semua elemen mendukung begitu. Kemudian kita lihat di sana kelengkapan sarana prasarana, administrasi. Kalau PPKM itu kan ada 4 tim di sana yang harus bekerja. Ada tim pembinaan, tim pendukung, kemudian di sana ada tim penindakan. Nah, di sana, sehingga itu bekerja semuanya. Tentunya di bawah kepemimpinan Pak Wali Nagari. Nah, karena memenuhi unsur-unsur itu dibandingkan dengan beberapa kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh dengan 30 nagari lainnya yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Nah, memang Nagari Situjobatua ini memiliki nilai plus. Ya. Yang namanya kita naikkan ke perlombaan tentunya yang memiliki nilai plus gitu kan. Kalau yang rata-rata alhamdulillah yang lain berjalan, PPKM berjalan bagus. Nah, namun ini konsisten dari tahun 2020. Konsisten dan totalitas mungkin ya. Totalitas. Baik dari manajemennya termasuk penggunaan anggaran juga. Nah, ini transparan ya. Ya, ini yang sehingga Polres Payakumbuh ya udah kita pilih aja Nagari Situjobatua. Nah, alhamdulillah kemarin kita ikut perlombaan mendapat nomor 3 terbaik se-Sumatera Barat. Keren sekali ya, nomor 3 se-Sumatera Barat. Itu ratusan nagari dan kelurahan yang ikut betul, itu ya. Betul. Oke, ini menarik sekali ini. Nah, kita ke Pak Wali. Apa benar itu Pak Wali? Ini kan Situjobatua masyarakatnya tidak sedikit ini. Ramai sekali, apalagi pasar ada Sabtu Senin ya. Ini nggak mudah nih menurut saya menerapkan protokol kesehatan. Apa yang Pak Wali lakukan untuk masyarakatnya? Apakah dengan kekerasan, ancaman? Kalau kalian nggak prokes, ini nggak patuh, ini nggak dikasih BLT, sembako segala macam. Bagaimana caranya ini Pak Wali? Terima kasih. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Kapolres Kota Payakumbuh, itu di Sio-Batua memang kita melakukan konsisten. Itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kebersamaan. BAMUS, Lembaga Adat Nagari, Nenek Mama, semua unsur di sana semua unsur. Perantau, kita libatkan semuanya. Dilibatkan semua itu yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan ini
kenapa kita konsisten? Kita punya regulasi, aturan pendukung. Wah, kayak pertandingan bola ya. Iya, aturan pendukungnya ada, terstruktur ya. Itu dasar kita. Regulasi itu kita lakukan secara bersama. Mulai dari tahapan pengusulan, penetapan, dan kemudian menjadi peraturan negari. Menjadi peraturan oleh negari dan menjadi keputusan oleh negari. Itu didukung oleh semua elemen dan unsur masyarakat yang ada di Nagari Syahbatua. Yang kedua, seperti katakan Pak Kapolres tadi, kita juga kenal baru dengan Pak Kapolres selama beliau bertugas di sini ya. Ya, pasti. Jadi artinya memang itu apa adanya saja. Jadi Syahbatua memang konsisten dari Maret 2020. Awalnya bernama PSBB ya. Ya, PSBB ya. Ya, PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ya. Itu kita telah lakukan penganggaran. Seperti kata Pak Kapolres tadi, kita menganggarkan, kita mengacu saja kepada peraturan Menteri Keuangan, Permendes, instruksi Menteri Dalam Negeri, ditambah dengan Kepres Presiden, peraturan Presiden. Waduh. Itu kita acukan karena itu diberi wewenang pemerintahan negari oleh negara, oleh pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu untuk mengadakan penjabaran perubahan anggaran. Dan betul-betul dijalankan ya? Dijalankan. Ada juga beda sih, ada nagari dan kelurahan di negara lain ini. Nggak terlalu dijalankan ini. Ini benar-benar totalitas itu kita jalankan. Okay. Totalitas secara bersama dan keberanian. Keberanian sesuai dengan regulasi tadi. Itu kita lakukan, baik itu untuk bantuan langsung tunai, baik itu untuk penanggulangan, penanganan, pencegahan, pembinaan, dan ada pendukung-pendukung lain. Pendukung-pendukung lain ya. Itu kita lakukan. Dilakukan semua. Ya, secara transparan, ya. Kemudian kita memberi pelayanan memberi sosialisasi kepada masyarakat, edukasi melalui informasi, baliho, bahwa COVID ini adalah pandemi yang melanda seluruh dunia, memang ada. Dan perlu kita antisipasi untuk memutus mata rantai COVID-19. Bisa cepat, Pak. Cepat. Jadi seperti yang Anda katakan tadi, kita lakukan tindakan persuasif. Bukan tidak ada sangkutnya dengan BLT, dengan bantuan ya. Insya Allah dengan Syahbatu tidak ada pemaksaan. Itu memang kesadaran yang tumbuh dari seluruh masyarakat Syahbatu berkat dukungan TNI dan Polri, terutama Pak Kapolres, Pak Kasat-Kasat lainnya, Pak Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtibmas, sehingga di Syahbatu sampai sekarang tetap konsisten kita lakukan. Ini menarik. Nah, ini kita ke Bapak Alek lagi ya, biar seimbang ini ya. Pengakuan Pak Wali, Pak Datuk seperti ini. Nah, kita ke Pak Alek sebagai Kapolres Kota Payakumbuh. Kata Pak Wali, Kapolres dan jajaran memberikan dukungan. Nah, dukungan macam apa ini yang diberikan, Pak? Apakah turun langsung ke lapangan, atau mungkin seperti gaya-gaya di zaman-zaman dulu hanya mencatat-catat saja? Oh ya, seperti itu kayaknya kita usulkan. Apa yang dukungan macam apa ini yang diberikan, Pak, untuk Setuju Batu? Iya. Sebenarnya kalau dukungan khusus yang spesial tidak ada ya. Semua sifatnya umum, karena kalau enggak nanti wali nagari lain protes nanti kan begitu kan, lurah yang lain. Pak Kapolres nagari Setuju Batu saja kan begitu kan. Nah, itu yang secara umum begitu. Nah, tapi ya ibaratnya anak sekolah gitu kan, belajar, tentu ada yang juara satunya, ada yang juara dua, ada yang juara terakhir kan begitu kan. Nah, ini saya melihat memang Nagari Setuju Batu memiliki daya tangkap yang berbeda, kemudian penjabarannya di lapangan juga itu agak lebih cepat begitu kan daripada yang lain. Nah, sehingga tidak banyak ekstra yang kita lakukan, pembinaan-pembinaan, contohnya di bagian administrasi begitu. Kalau sesuai dengan SE Kasatgas COVID, ini harus ada struktur organisasi, kemudian harus didatakan untuk orang-orang yang positif COVID, kemudian yang kontak erat juga harus didatakan, kemudian harus ada buku-buku yang harus dilengkapi. Nah, seperti itu, hanya sedikit-sedikit seperti itu. Nah, kemudian pendampingan tugas di lapangan ya Pak Wali, oleh Babin Kamtibmas, oleh Babinsa, tentunya Babin Kamtibmas di sana 1 kali 24 jam. Iya, pasti ya. Di situ. Nah, kemudian dari unit Bimas kita juga, Kanit Bimas, Polres, juga di sana melakukan pembinaan, termasuk juga Polsek, Kapolsek, begitu juga membantu apa yang menjadi kendala-kendala dari Pak Wali Nagari di lapangan. Semuanya kita dukung, kita bantu gitu di lapangan. Baik itu mungkin ada masyarakat yang menolak begitu kan untuk menggunakan masker atau melawan dalam rangka
penegakan hukum begitu kan. Nah, insya Allah kalau sudah didampingi oleh aparat dengan aparat pemerintahan, apalagi beliau juga libatkan Bamus dan adat semua setempat ya, kan, unsur semua unsur di sana. Ya. Jadi masyarakat yang hadir nggak bisa punya bahasa lain selain ikut patuh kan begitu kan. Itu daripada kan begitu kan. Ini untuk keselamatan kita bersama. Paling tidak untuk masuk ke Nagari Setuju Batu dia sudah paham orang, oh ini harus sudah patuh ini kan begitu kan. Ini itu. Menarik sekali nih. Nah ini Pak, penilaian seperti apa ini yang diutamakan sehingga Setuju Batu juara 3 di tingkat Sumatera Barat? Mungkin penilaian seperti ini akan dicontoh oleh nagari atau kelurahan lain. Apa yang diutamakan ini Pak dalam PPKM ini yang di Setuju Batu ini sebenarnya? Tentunya ada beberapa kriteria ya. Semuanya itu kalau untuk terkait PPKM tentunya struktur ya. Struktur dulu organisasinya. Tentang PPKM Mikro ini. Nah, kemudian dari struktur itu benar-benar berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena di masing-masing tim itu ada petugas-petugasnya. Nah, petugas-petugasnya ini kan nanti dicek itu oleh tim penilai bahwa mereka betul-betul tahu tugasnya apa dan betul-betul melaksanakan. Nah, kemudian yang kedua ada produknya, dokumentasinya. Nah, ini ya. Nah, dokumentasi. Literasinya ya. Ndak otak saya kan begitu kan. Tapi ada bukti tertulisnya begitu kan, dokumentasi. Nah, kemudian ada alat ukurnya. Apa itu? Ya, buktinya Nagari Setuju Batu ini tidak pernah masuk dalam zona merah, zona oranye saja tidak pernah. Hijau, begitu. Kuning, hijau. Kalau hijau kan tidak ada kasus, tapi kalau tidak ada kasus kan tidak mungkin lah begitu kan. Nah, ini kuning hanya masuk zona kuning hanya sebentar, habis itu hijau lagi ya Pak Wali ya. Iya benar Pak. Begitu. Jadi memang COVID itu sangat terkendali sekali. Kalau sampai hari ini sudah berapa Pak Wali yang positif COVID? Itu tempo hari di tahun 2020 saja. Sampai saya cek ke sana kemarin bulan lalu itu baru sekitar 24 orang. 24 orang ya. Sampai 2021 Pak. Sampai 2021. Itu mungkin sekarang udah sembuh ya. Iya, maksudnya yang warga Nagari Setuju Batu yang pernah terkena COVID. Sementara yang lain kan sudah ratusan gitu kan yang terkena kan begitu kan. Nah, itu indikatornya begitu. Sementara yang lain, daerah yang lain masuk ke zona oranye, zona merah kan begitu kan. Tapi untuk Setuju Batu alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Nah, kita kembali ke Datuk ya, ke Pak Wali ya. Kan ini sudah mendapatkan piala atau patung presisi ya. Benar. Apakah patung itu sekarang dipajang atau digimanain gitu? Maksudnya gini Pak ya. Setelah mendapatkan patung itu apa yang dilakukan? Apakah ya udah dapat patung ya udah beres kan? Kita longgarkan lagi lah masyarakat. Nah, tapi jangan jawab dulu Pak ya. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Pak Wali Setuju Batu dan orang nomor 1 di Kota Payakumbuh, Pak Kapolres Alex Prawira, AKBP Pak ya. Nah, ini pertanyaan yang di segmen 1 tadi belum sempat dijawab oleh Pak Wali ya, Pak Datuk. Setelah piala itu didapatkan, apakah hanya disimpan saja menjadi pajangan, kemudian prokes dilonggarkan lagi? Ini kan sering terjadi nih Pak. Ibaratnya kalau kita sudah nikah ya, postur badan, tubuh nggak diperhatikan lagi, udah mati pajak apalagi ya, tahu-taunya istri selingkuh, suami pergi. Kemana ini istilahnya ya? Apalagi yang dilakukan setelah itu Pak? Apakah masih diperketat atau biasa saja dilonggarkan sajalah? Ya, setelah diberikan oleh Bapak Kapolres Kota Payakumbuh penghargaan dari Kapolri, yaitunya patung presisi ke Nagari Setuju Batu. Yang pertama tentu kita masyarakat Setuju Batu berterima kasih, bangga ya, dan bangga, dan itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita dapat tidak dapat penghargaan, kita tetap konsisten. Apalagi kita dapat penghargaan. Jadi artinya di negara itu mempertahankan sangat sulit. Nah, itu tetap kita sampaikan, mempertahankan sangat sulit. Kalau mendapatkan itu mungkin dirasa ada keberuntungan, memang kita ada faktanya, tapi mempertahankan sangat sulit. Mempertahankan ini bagi kita pemerintah negari bersama lembaga negari
ini kita akan lebih konsisten lagi. Lebih konsisten lagi lebih ya. konsisten dan lebih ekstra. Ekstra ya. Ekstra. Karena ini untuk mempertahankan sangat sulit. Jadi pada intinya dapat alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah, tapi faktanya menurut Pak Kapolres dan jajaran beliau ya Syekh Batur yang tepat. Jadi itu adalah suatu kebanggaan bagi kami hasil kerja kita selama ini. Hasil kerja ya. Ya, hasil kerja kita bersama dalam memutus mata rantai COVID-19. Oke, berarti piala atau patung presisi itu hanya bonus ya. Iya, bonus. Sementara prokes tetap dijalankan karena memang itu kewajiban kita untuk menjaga keselamatan kita bersama ya gara-gara Covid ini. Nah, ke Pak Alex lagi ini ya, Pak. Tujuh Batu kan sudah terkenal dari dulu ya, banyak sekali prestasi-prestasi dari pihak kepolisian selain dari patung presisi kemarin. Apa saja yang sudah diberikan penghargaan lainnya, Pak? Iya, kami dalam rangka ulang tahun Bayangkara kemarin, 1 Juli, ya, kami juga memberikan penghargaan kepada masyarakat karena penghargaan dari Polri itu tidak hanya kepada anggota, tapi juga kepada masyarakat yang sudah berperan serta dalam membantu tugas-tugas pokok Polri. Nah, ini kepada Pak Wali Nagari Setuju Batu salah satunya kita berikan juga piagam penghargaan kemarin karena memang partisipasi dari Pak Wali Nagari beserta perangkat dan masyarakatnya dalam memelihara Kamtibmas. Di sana betul-betul situasinya kondusif. Kriminalitas di sana boleh dikatakan tidak ada, maksudnya ada tapi bisa diselesaikan begitu di tingkat Babin Kamtibmas saja, di tingkat Nagari saja. Sehingga tidak perlu sampai diproses di Polsek apalagi sampai di Polres. Nambah kerjaan aja, Pak. Jadi itu situasinya memang sangat kondusif di situ. Nah, kemudian terkait PPKM, keberanian Pak Wali Nagari dalam menggunakan anggaran. Karena sebagaimana kita ketahui di tahun 2020 itu belum ada peraturan pemerintah yang memerintahkan 8% dari anggaran Nagari digunakan untuk penanganan Covid. Itu belum ada. Belum ada. Pak Wali sudah berani menganggarkan begitu. Dan di tahun 2020 akhir itu sudah dicek oleh inspektorat begitu dan tidak ada penyimpangan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam penggunaan anggaran itu. Jadi istilahnya modal nekat tapi memenuhi aturan semuanya. Memenuhi aturan-aturan ya. Sehingga makanya kami memutuskan untuk memberikan penghargaan begitu kepada Pak Wali Nagari. Sementara di daerah lain itu masih ragu begitu, masih takut menggunakan, nanti diproses sama polisi, nanti menyimpang dari aturan, nanti begini. Nah, akhirnya penanganan Covid-nya belum begitu optimal ya. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi contoh nanti bagi kelurahan, bagi nagari yang lain begitu dalam menerapkan ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masuk di 2021 ini sejak bulan Februari Maret kemarin itu sudah Payakumbuh khususnya, kemudian kelurahan-kelurahan di Payakumbuh, camat, kemudian nagari juga yang masuk wilayah hukum Polres Payakumbuh juga sudah mulai aktif dalam menggunakan anggaran-anggaran untuk menangani Covid. Dan kami dari Polres melakukan pendampingan bersama kejaksaan dalam penggunaan anggaran ini untuk memberikan kepastian bahwa selagi itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan, maka pasti tidak akan ada permasalahan begitu. Sehingga pemerintah tidak perlu takut begitu. Wali Nagari, lurah, camat itu nggak perlu takut. Tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut menggunakan anggaran sesuai itu. Datanya ada ya, jangan direka-reka ya. Jangan direka-reka. Ya, beli kan 1 dus air mineral. Nah, itu. Ya, di laporannya 2 ini ya. Ini menarik sekali ini. Nah, akhirnya kita ke Pak Wali ini. Ini kenapa Pak Wali atau Datuk ini sebegitu nekat ini, sementara Wali Nagari atau kepala lurah yang lain belum berani ini? Apa sih yang membuat Pak Wali nekat seperti itu? Ini nggak sia-sia loh, ini masalah keuangan, Bapak. Ya itu adalah amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Amanat undang-undang, Kepres, Permendes, Peraturan Menteri Keuangan. Ya? Jadi seperti dikatakan Pak Kapolres kita tadi bahwa 2020 mungkin satu-satunya Nagari. Yang pertama untuk penganggaran. Ya, belum ada lagi peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati. Masih berlaku PSBB ya. Itu telah kita anggarkan tahun 2020 untuk BLT, bantuan langsung tunai yang terdampak, yang pulang kampung, tukang ojek, pedagang, masyarakat tidak mampu, kita anggarkan sebanyak 429 juta tahun 2020. Berapa, Pak?
429 juta. Waduh. BLT, bantuan langsung tunai. Itu besar sekali itu ya. Itu diputuskan dalam musyawarah. Ditentukan secara bersama dengan tokoh masyarakat. Kemudian untuk penanggulangan, penanganan, pencegahan dan untuk pembinaan dan sarana pendukung kita anggarkan 168 juta rupiah. 168 juta rupiah. Kemudian akhir tahun silpa 76 juta. Silpa. Jadi BLT ada 5 orang yang kebetulan dapat bantuan tunai dari Bapak Presiden, dari Dinas Sosial Pusat. Kemudian yang 5 orang itu tidak berhak. Tidak berhak. Maka kita batalkan dalam musyawarah. Dibatalkan, tapi mereka menerima. Uang itu kembali menjadi silpa. Betul juga dengan penanggulangan silpanya 76 juta keseluruhan. Kemudian tahun 2021 ada amanah undang-undang minimal dianggarkan oleh Nagari 8%. Kita anggarkan untuk BLT 129 juta. Tadinya yang dapat 195 orang, untuk 2021 hanya yang mendapat 40 orang. 40 orang. Turun BLT-nya. Aturnya, regulasinya udah berubah bagi orang-orang tua lansia, yang cacat, yang sangat-sangat tidak mampu. Itu kita anggarkan sebanyak 68 juta rupiah ya. Tapi semua ada dalam laporan ya. 129 juta kita anggarkan. Untuk penanggulangan 8%, berarti 86 juta kita anggarkan. Kemudian keluar peraturan Menteri Keuangan minimal 8%. Minimal 8%. Sekarang kita anggarkan menjadi 128 juta. Pelaksanaan penganggaran seperti Pak Kapolres tadi katakan pada kita bahwa penganggarannya itu dengan transparan, jelas, ada kegiatannya, ada dokumen, ada SPJ-nya, ada operasionalnya, ada transport. Ini terstruktur sekali, Pak. Transport ada. Bagi yang kita mempunyai satuan tugas di tingkat negari, satuan satgas tingkat negari yang ketuanya langsung wali negari. Wakil ketuanya Bamus dan diikuti oleh lembaga negari, termasuk Linmas, termasuk Babinsa, Babin Kantipmas. Kemudian kita mempunyai satuan tugas di tingkat Jorong, tim pembunuh COVID-19 itu kita deklarasikan, kita resmikan oleh Bapak Bupati tahun 2020 Mar. Ini Nagari tapi sekelas negara. Itulah kira-kira ya. Struktur masif sekali, rapi sekali ya. Terus kemudian apa-apa bentuk pencegahan, penanggulangan, penanganan, setiap masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan. Terutama kalau ke pasar, wajib pakai masker. Ke pasar, kita punya pasar pembukuan setiap bulan puasa. Terus pasar tradisional 2 hari, Senin Sabtu ya. Pedagang, pengunjung, masyarakat wajib pakai masker. Wajib ya. Kalau tidak pakai masker kita kasih. Itulah namanya untuk pencegahan ya. Kalau nggak mau dikasih silakan pulang ya. Ada tim yang piket. Ada juga. Dinas perangkat nagari, Babinsa, Babin Katimas, dan lembaga negara lainnya. Sebegitu rumit sebenarnya Pak ya. Jadi kita lakukan. Kalau tidak mau pakai masker ya kita silakan keluar. Tegas namanya lagi. Iya. Bukan kasar ya. Ya, beda. Tidak masuk pasar. Kemudian kita menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho. Edaran setiap minggu. Setiap minggu itu edaran per kakak. Kontaknya COVID dan kegiatan lainnya. Tapi COVID tetap menjadi yang nomor 1. Karena kita dalam pandemi ya. Jadi artinya masyarakat wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau kenduri wajib pakai masker. Kalau takziah pakai masker. Yang luar biasa di Sobatua, kenduri kita tiadakan organ. Hiburan tidak dibolehkan. Itu kita batasi. Karena izin kenduri tidak ada. Cuma budaya kita silakan. Ada istiadat melakukan kegiatan tapi ada batas-batasnya. Ini menarik sekali ya. Tegas tapi tidak kasar. Tidak kasar. Ini gara-gara Pak Datuk ini sering bergaul dengan polisi, akhirnya marwah polisi ini diimplementasikan ya, dipakai ya. Tegas tapi tidak kasar. Kita ke Pak Kapolres lagi ya, Pak Alex. Ini saya menarik tadi kata-kata Pak Alex tentang 7 batu yang diberikan piagam bisa menjaga keamanan dan ketertiban saat Hari Bayangkara ya. Nah, secara umum ini Pak,
Itu kan tadi secara khusus Tujuh Batu. Bagaimana ini sebenarnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh dibanding mungkin tahun-tahun sebelumnya atau kapan lah gitu. Bagaimana keadaan kita sekarang di Kota Payakumbuh? Ya. Alhamdulillah sejak saya masuk September ya 2020 September, ya? Ini jalan 1 tahun. Memang di awal-awal saya menjabat dulu banyak kasus-kasus besar begitu kan yang terjadi ya, pembunuhan begitu kan. Yang lain tapi alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan ini alhamdulillah ya. Berkat kerjasama kita semua unsur lapisan masyarakat begitu kan, TNI, Polri bersama-sama sehingga situasi Kaptipas bisa lebih terkendali. Lebih terkendali ya. Memang banyak kasus-kasus sekarang ini didominasi oleh peristiwa-peristiwa pencurian. Pencurian gitu. Ya. Mungkin ini juga ada sedikit banyaknya pengaruh dari dampak pandemi Covid ya. Ya pasti. Nah itu apa HP yang di jok-jok motor, nah itu kemudian beberapa kasus-kasus yang lain sudah kita bisa ungkap, pencurian kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4 itu bisa kita ungkap, penangkapan kita lakukan sampai ke Pekanbaru juga, itu sudah dapat pelakunya begitu. Alhamdulillah. Nah kemudian yang kecil-kecil yang lumayan banyak, yang ya kecil-kecil kan? Ya di masjid gitu, kotak-kotak amal begitu. Nah itu pencurian-pencurian seperti itu yang kecil-kecil itu memang lumayan kelas-kelas dari Ada juga yang pot bunga begitu dicuri di depan rumah begitu kan. Nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa polisi Polres Payakumbuh terutama sudah mendapat kepercayaan lah dari masyarakat gitu kan. Tidak hanya perkara yang besar yang dilaporkan, tapi yang sepele-sepele juga masyarakat butuh dengan polisi. Nah ini kan sebenarnya suatu indikator bahwa memang polisi memang dibutuhkan oleh masyarakat kan, di tengah-tengah masyarakat kan begitu. Saya masih ingat nih ketika Bapak baru pertama bertugas ya, baru-baru bertugas itu banyak sekali kasus besar ya, bukan banyak sih, ada ya kasus besarnya pembunuhan itu kan termasuk di Kota Payakumbuh, kota kecil ini Pak ya. Nah kemudian akhirnya semakin lama semakin mereda ya, akhirnya yang ada kasus-kasus klasteri tadi ya, maling pot bunga lah, maling HP segala macam. Apa peran aktif yang dilakukan oleh Kapolres Kota Payakumbuh untuk menjaga ketertiban dan keamanan itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua tentang COVID ini juga, apa yang telah dilakukan? Nah, ini masyarakat pasti tahu. Selain menjaga saja, menyuruh untuk prokes, patuh, juga masyarakat juga kan tidak tahu. Sebagian tidak tahu, ternyata Kapolres juga memberikan bermacam bentuk sembako segala macam. Apa aja yang diberikan Pak? Tapi jangan dijawab dulu. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV, kembali lagi bersama saya dan masih alhamdulillah dengan bintang tamu yang sama, yang alhamdulillah seperti kata tadi, beliau berdua masih bersedia duduk di samping saya untuk diajak diskusi dan bincang-bincang. Nah, kepada Pak Alex ini ya, ada 2 pertanyaan tadi di segmen 2 yang belum sempat dijawab. Yang pertama tadi, apa sih peran aktif dari Polres Kota Payakumbuh untuk meredakan keamanan dan ketertiban? Yang kedua tentang COVID ini, apa saja yang sudah dilakukan selain dari melarang masyarakat untuk ini, untuk itu. Nah ini apa Pak? Memang tugas-tugas kepolisian di era pandemi COVID ini ada tambahan ya. Makin berat ya sebenarnya ya. Semakin berat. Tidak hanya Harkamtipmas begitu kan, memelihara Kamtipmas, tapi juga ikut berperan serta bersama pemerintah dalam menangani pandemi COVID. Nah kalau dalam Harkamtipmas saya sudah biasa lakukan setiap hari kita lakukan evaluasi terhadap laporan-laporan yang masuk. Karena kalau laporan yang masuk itu kan tentang kejadian-kejadian baik di Polsek maupun di Polres, termasuk juga di aplikasi-aplikasi polisiku dan 110 ya. 110 call center 110 Polri. Nah itu kita lakukan evaluasi, saya itu evaluasi per hari sehingga kita bisa mengevaluasi tren kejahatan yang terjadi begitu. Hari ini apa, sehari yang lalu apa. Nah, kemudian dengan tren itu biasanya ini ada potensi pengulangan begitu kan. Ini biasanya kalau sudah cenderung begini 3 hari ini nih kayaknya nih bakal 5 hari ini bakal terjadi kan begitu kan. Nah kemudian dengan berdasarkan evaluasi itu maka
saya bagi tugas. Bagi tugas kan, ya. Bagi tugas. Nanti yang preventifnya seperti lalu lintas, sabara, patrolinya kemana, jam berapa, ya kan, tekniknya seperti apa, kan begitu. Kemudian reserse juga sama seperti itu. Preventif dulu. Ya, preventif dulu, kemudian nanti represifnya lagi, reserse. Lagi, ya. Nah, mana yang harus diungkap, mana yang harus ditangkap, mana yang bisa cepat dan segera untuk didahulukan pelaku-pelakunya. Ini perkaranya jelas terang begitu kan. Kalau ini agak susah nih, memakan waktu lama. Nah, itu kita bikin prioritas-prioritas dalam penanganan kasus-kasus kan begitu kan. Sehingga seminggu nanti kita evaluasi kembali begitu kan. Evaluasi kembali untuk situasi Kamtibmas dari laporan-laporan yang masuk. Karena ini untuk mengukur apakah teknik atau cara bertindak kita yang kita terapkan selama seminggu ini sudah tepat atau belum begitu kan. Nah, itu seperti itu yang kami lakukan di Polres Payakumbuh begitu. Payakumbuh ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk penanganan COVID tentunya kami juga sama berbasis pada data. Kami bersumber daripada data-data dari Dinas Kesehatan, data positif, data yang meninggal dunia, begitu kan, kemudian data yang sudah sembuh, kemudian data yang dirawat, keterisian rumah sakit juga, bed occupancy rate ya, BOR, begitu kan. Nah, itu juga kita lakukan ANEP bersama Satgas COVID dengan Pak Wali Kota, dengan Bupati 50 Kota juga. Kita lakukan evaluasi yang rutin saja, itu kita lakukan setiap minggu. Setiap minggu ya? Setiap minggu itu 1 kali. Tapi kalau ada peningkatan kasus, nah itu kita bisa rapat khusus begitu untuk membahas, mengambil keputusan-keputusan bagaimana nih tentang ketentuan restoran, rumah makan, bagaimana nih ketentuan bagi para pedagang pasar kan begitu kan, bagaimana nih ketentuan untuk resepsi pernikahan dan segala macam. Nah, ini perlu kita lakukan dan kita jalin sinergisitas dengan pemerintahan. Nah, ini yang kami lakukan untuk penanganan pandemi COVID. Nah, itu perkembangannya itu kita ANEP. Pemerintah sudah menyampaikan itu seperti gas dan rem begitu kan? Gas dan rem. Ya, gas dan rem begitu. Jadi kalau seumpamanya COVID-nya terkendali, maka perekonomiannya bisa kita gas begitu. Tapi kalau COVID-nya tinggi, nah berarti perekonomiannya kita rem. Kita rem dulu ya. Kita rem. Nah, ini tentunya polisi tidak kerja sendiri kan. Nah, ini perlu peran serta kita TNI, Polri, Pak Dandim, kemudian dengan Babinsa, kemudian juga dengan Kejaksaan, Pengadilan, begitu kan. Kemudian dengan Wali Kota terutama dan Pak Bupati, karena di tangan beliaulah regulasi-regulasi itu yang menyangkut kehidupan dan aktivitas masyarakat kan ada pada pemerintahan. Ada pada pemerintahan. Ada pada pemerintahan, sehingga kita bekerja sama sinergis dalam menentukan langkah-langkah khusus untuk Kota Payakumbuh. Alhamdulillah Payakumbuh selama ini belum pernah masuk zona merah ya. Belum ya. Untuk Kota Payakumbuh alhamdulillah belum pernah. Begitu. Maksudnya untuk Kota Payakumbuhnya ya. Tapi kalau zonasi per RT RW, nah itu memang ada beberapa RT yang masuk zona merah, itu memang ada. Tapi kalau untuk Kota Payakumbuhnya kita belum pernah masuk zona merah maupun masuk level 4 juga belum kita pernah. Berharap seperti itu terus. Ya, kita berharap seperti itu terus. Terima kasih Pak. Kita ke Pak Wali ya, Pak Datuk. Ini gimana ini Pak Datuk? Dari awal ya, bermula ya tahun 2020 ya menerapkan ya. Pasti ada nih, saya yakin nih pro kontranya. Kalau pro alhamdulillah, yang kontra ini, yang nyinyir ini. Ini pasti akan menjadi masalah yang menjadi ulat bulu ya. Atau yang suka naik di jalan ya, yang bonceng di jalan, kemudian udah masuk mobil resek lagi ya, tempat duduk nyari yang enak, akhirnya maksudnya begini ya, ketika kita melangkah awal banyak yang mencimeehkan, tapi ketika sudah lancar banyak yang membonceng. Ini gimana nih cara Datuk mengantisipasi masyarakat? Mungkin ada sebagian oknum yang nyinyir, yang kontra atas penerapan yang Datuk komandai di Setuju Batu ini. Iya, benar. Itu awal Maret 2020 sampai sekarang. 2020 ya, masih ingat sekali ini, ya. 2020. Itu yang sangat-sangat dikatakan sulit ya. Sulit ya, benar ya. Itu awal. Karena persepsi masyarakat kan berbeda. Berbeda-beda. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Di sinilah peran kita secara bersama. Wali negari, nenek mama, alim ulama, terutama alim agak adat negari.
Lembaga adat negari adalah yudikatifnya negari. Iya, yudikatif. Diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Oke. Ini ya. Jadi peran dari lembaga adat Nenek Mamak itu sangat kuat, tambah tokoh masyarakat, seluruh komponen. Jadi artinya awalnya memang pro kontra, tapi itu kalau sekedar untuk mencemee ya. Iya, nyinyir ya, nyinyir ya. itu hal-hal yang biasa. Karena ya? kita bekerja ikhlas untuk keselamatan masyarakat semua khususnya ya, di Subatu ya. Apalagi pandemi Covid ini gemen dunia ya. Bukan Indonesia saja, bukan Kota Payakumbuh ya, mendunia seluruhnya dilanda. Jadi artinya itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi yang beratnya 2020 setelah PSBB, salat tarawiyah ya, salat jemaah Jumat sementara ditunda. Itu dilakukan, itu dipatuhi oleh masyarakat. Dipatuhi ya? Dipatuhi. Itu berkat bersama tadi. Oke. Kebersamaan ini ya. Kemudian terjadi new normal, pelonggaran. Sekolah masih tetap tutup ya. Kalau tarawih kita lanjutkan ya. Salat Jumat dibolehkan tapi atur jarak. Itu pun dipatuhi. Itu kita pun ya, itu dipatuhi. Nanti kita serahkan dokumennya ya. Oke. Ada dokumennya, ada buktinya. Ada sekarang. Ada itu nanti kita bawa. Itu ada faktanya. Oke. Sampai sekarang masyarakat itu sudah sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa ya. Artinya kalau kita wali negari ini bukan siapa-siapa, mohon maaf Pak ya. Ini kita ikhlas saja. Mau mencemee, mau apa, yang penting kita bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Terus yang kedua, kita menginformasikan secara masif terus menerus. Baik ketika guru, kan ada guru di Subatu, guru wajib setiap Jumat. Wajib ya. Bergilir perjorong. Kita menginformasikan. Apa itu Covid, apa itu pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban, kita informasikan semuanya. Tapi langsung dengan masyarakat. Itu edaran ya. Ini yang tidak ada, ini yang luar biasa Subatu ini. Edaran setiap kakak. Di samping informasi digitalnya juga ada ya. Secara manualnya juga ada. Ini sinkron semuanya. Ini Pak Datuk kuliah di mana dulu ini? Informasinya bagus sekali. Jadi minder saya ini ya. Aduh. Artinya apanya, kita nggak sekolah tinggi, nggak pernah sampai sarjana ya. Belajar dari pengalaman. Belajar pengalaman, keikhlasan dari alam ya. Itu aja. Terus yang ini pelayanan yang prima kita berikan dulu. Pelayanan yang prima ya. Pemerintah negara itu melayani. Iya pasti. Apapun, sekecil apapun, sebesar apapun. Curhat tetangga juga dilayani ya. Apapun bentuknya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, seluruh itu kita layani. Kita anggaran dalam APBN negari, ditambah partisipasi masyarakat. Yang luar biasa selama pandemi ya, masyarakat ke pasar pakai masker, takziah, kenduri, dan itu dipatuhi oleh masyarakat. Itu dipatuhi ya, sampai sekarang tetap dipatuhi masyarakat dan kita jalankan. Oke Pak, kita kembali lagi kepada Pak Alex Prawira ya. Saya tertarik dengan kata-kata dari Pak Wali tadi ya, tentang di awal tahun 2020 itu banyak kesalahan persepsi. Perbedaan persepsi masyarakat, ada yang mengatakan Covid itu ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ada tapi dihubungkan dengan agama dan politik. Nah bisa nih, saya yakin nih Pak Alex bisa menjelaskan nih. Silahkan Pak Alex. Ya, memang betul tadi yang disampaikan Pak Wali Nagari. Kita lihat kondisi masyarakat kita dalam menghadapi pandemi Covid ini di awal-awal tahun 2020. Itu memang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat begitu kan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang setengah percaya kan begitu kan. Pasti tapi kasih BLT percaya ya. Pasti BLT percaya kan begitu kan. Nah, namun akhir-akhir ini perkembangan situasi kita lihat masyarakat kita cukup cerdas ya. Kemudian khususnya di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 kota itu sudah bisa memilah-milah mana yang hoax gitu, mana yang berita palsu, mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Itu sudah cukup cerdas dalam menghadapi situasi. Nah, kita memang mengharapkan kepada masyarakat bagaimana mereka mengatakan tidak percaya, sudah sekian banyak orang yang meninggal dunia bahkan begitu kan sendiri, ya? Bahkan keluarga sendiri, kemudian ekonomi juga terdampak semuanya. Tentu ini bukan konspirasi lagi begitu kan, atau bukan rekayasa lagi begitu kan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terhindar dari Covid ini, itu saja gitu. Karena buktinya
sakit memang betul begitu kan, lihatlah di rumah sakit itu begitu kan. Bedakan antara orang yang memang terkena COVID dengan orang yang tidak terkena COVID, begitu kan? Ya, memang berbeda, begitu kan? Nah itu, tentu kita tidak mengharapkan kepada masyarakat kita setelah kena dulu nanti baru percaya bahwa betul COVID itu ada. Nah kita kan tidak berharap seperti itu. Nah kita berharap masyarakat bisa mendukung ya kan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam penanganan pengendalian COVID ini, sehingga kami dari Polri, TNI, pemerintah berharap COVID di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota bisa terkendali, kemudian perekonomian masyarakat juga bisa berjalan normal begitu. Oke. Iya. Menarik sekali ini karena terbatasnya waktu ini, Pak. Iya. Habis akhirnya kita sampai ke penghujung acara, tapi sebelum kita tutup ini saya minta kepada Pak Alex dulu ya, menyampaikan mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan kepada masyarakat baik tentang COVID maupun tentang keamanan dan ketertiban ya. Silahkan Pak Alex. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang masuk ke dalam wilayah hukum Polres Payakumbuh, khususnya dalam pemeliharaan situasi Kamtibmas. Alhamdulillah selama ini kita sudah bisa bekerja sama sehingga situasi Kamtibmas bisa aman dan terkendali. Kontrol-kontrol dari masyarakat, kritikan-kritikan tentunya kami selalu butuhkan untuk perbaikan-perbaikan kinerja Polres Payakumbuh ke depan. Kemudian untuk penanganan pandemi COVID, banyak contoh yang baik yang bisa kita tiru. Salah satunya adalah Wali Nagari Situju Batua, dan banyak lagi daerah luar yang sudah sukses dalam mengatasi pandemi COVID ini. Kita tujuannya hanya satu, bagaimana caranya perekonomian masyarakat kita bisa tetap berjalan, tetap bisa tumbuh, masyarakat kita bisa sejahtera dan sehat. Nah itu sudah satu komitmen dari kita semuanya, dari pemerintahan, dari TNI dan Polri. Sehingga apa yang sudah menjadi aturan dari pemerintah, nah ini ayo mari kita patuhi bersama-sama agar tujuan-tujuan ini tadi bisa tercapai. Kemudian semuanya bisa berjalan dengan normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Itu saja, terima kasih. Kembali kita ke yang dulu Pak ya. Udah capek kita gara-gara COVID ini merusak sekali ya tatanan kehidupan kita. Betul. Ke Pak Wali ini sedikit saja Pak Wali minta pesan-pesan Pak Wali. Saya minta ini khusus ini kepada masyarakat setuju saja ini ya. Kalau kan kita sudah mendapatkan ini patung presisi ya, agar mereka jangan abai segala macam. Silahkan Pak Wali, khusus untuk masyarakat setuju ini. Ya, ini khusus bagi masyarakat Situju Batua, khususnya ada masyarakat Situju 5 Nagari pada umumnya. Mari kita patuhi protokol kesehatan, karena Situju 5 Nagari pada umumnya telah menjadi contoh bagi negeri lain, telah melakukan protokol kesehatan. Itu berkat dukungan dari Polres Kota Payakumbuh, TNI, dan instansi terkait, yaitu tenaga medis. Jadi kita berharap, seperti dikatakan Pak Kapolres kita, Kota Payakumbuh, kita telah lelah, sudah capek, hampir 1,5 tahun kita masih dalam pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan terakhir kita lakukan vaksinasi di tempat nagari kita masing-masing, sehingga nanti kita bisa hidup normal seperti biasa. Karena pandemi ini diperkirakan akan menjadi sahabat kita dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kita takut dengan pandemi, perlu kita waspada dan kita putus mata rantainya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Sudah hadir di sini memberikan pencerahan ya kepada saya dan juga kepada masyarakat penonton pada umumnya. Mohon maaf nih Pak Wali dan Pak Lek kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau masih bersedia bolehlah diundang lagi di sini. Boleh. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dena TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mengutip kata-kata dari Pak Alex dan Pak Wali tadi, ada 1001 kesimpulan yang dapat saya ungkapkan sebenarnya, tapi hanya satu yang ingin saya petik. Kalau dari Pak Wali, bekerjalah secara totalitas ya, jangan setengah-setengah. Dan kalau dari Pak Alex, saya tertarik dengan kata-kata beliau, harus pintar kontrol diri,
harus pintar memilih-milih berita mana yang hoax, mana yang sebenarnya. Betul Pak Alex ya? Betul. Oke, cukup sekian Otaki. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan Pak Wali, Pak Alex, dengan polisi, dengan perangkat nagari, agar kita tahu, agar kita pintar bagaimana menanggulangi COVID-19 ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.